Oke, halo semua teman-teman. Hari ini kita mau sharing-sharing santai. Eh, jadi dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai programmer ya nulis kode gitu. Cuman kadang-kadang salah satu hal yang gak kalah pentingnya yaitu kita tuh melakukan aktivitas search itu ya setiap hari gitu kan, bahkan mungkin setiap menit, setiap jam gitu. Nah ini aku mau share ya beberapa tools yang mungkin bakal bermanfaat, bakal ngebantu teman-teman untuk ya lebih produktif lagi dalam nulis kode gitu. Oke aja, langsung aja. Yang pertama kita mau buka Grab. Oh, Grab.app gitu. Ini adalah salah satu kode search engine yang aku sangat suka. Jadi ini si Grab.app ini tuh dia nge-index sekitar half a million git repos gitu. Jadi ya setengah juta public repo gitu. Jadi kita bisa nyari gimana sih orang-orang nulis kode. Katakanlah misalnya kita mau cari gimana orang bikin bubble short algoritma gitu, bubble short. Nah misalnya kita mau di Python, ya udah gitu kita bisa bubble short kemudian di Python. Atau kita mau misalnya mau inverted index gitu, index ya ini inverted index di Python orang-orang makanya gimana, terus misalkan di Rust itu gimana. Jadi kita bisa ini ya pakai faceted search, kayak kita bisa filter ini kayak gini, terus ya ini. Nah biasanya ini sangat berguna kalau teman-teman pakai metode misalnya di golang format string kayak gitu. Ya biasanya kita bakal nyari di sini ya. Ya tapi ya kita harus buka salah satu. Kita nggak dapet sebenarnya di code-nya itu gimana. Ya kita bisa kayak langsung aja format string. Format string misalnya pakai Go. Nah, udah di sini ada contoh-contohnya, kodenya. Cuman kadang-kadang kan format date gitu. Kita harus kayak ngedefine atau ngasih keyword yang ya eksplisit gitu biar kita dapat hasil yang yang kita harapkan. Misalnya kita mau format date tapi ini dia function, ya kasih kayak gini gitu. Ya ini udah ada contohnya. Oh ini format date, caranya gini, orang-orang pakainya gini. Dah itu. Terus itu Grab. Terus sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua itu ada cs.github.com. Ini kode search juga. Ini official dari GitHub. Nah, kita bisa juga misalnya tadi format date kayak tadi itu bisa. Terus kita juga bisa filter by programming language kayak gini. Ya tapi nanti sih ya hasil pencariannya nggak secepat ketika kita pakai ini Grab, karena ya data yang diindeks itu kayak lebih banyak di GitHub itu. Cuman ya kita dapat contoh hasil yang ini. Ya selain itu juga di GitHub sebenarnya bisa sih kita lewat di sini aja format date katakanlah. Terus kita mau bahasanya fortunately di sini cuman nggak selengkap yang di sini tadi, cuman ya kita juga filter nih bisa. Nah kita bisa ini kan repository, kita juga bisa filter dengan code gitu. Kalau code kan hasilnya lebih banyak, kemudian filter ini juga lebih banyak sih. Kalau misalnya ini kita hapus, ya kita bisa dapat ini. Cuman misalnya kita mau golang deh, di sini nggak ada ya. Terus gimana caranya? Ya udah, misalnya pilih salah satu. Nah di sini kan ada filter L ya, kita buat aja di Go kayak gitu.
Ya ini kita dapat yang di Golang. Nah itu. Oke, selanjutnya ada source graph. Source graph ini ya salah satu termasuk yang paling pertama fokus di code source ini. Source graph-nya juga dia lebih lebih banyak karena dia nggak cuma nge-index repository di GitHub. Kalau ini tadi di GitHub. Nah, si source graph ini juga dia nge-index repository dari GitLab, kemudian Bitbucket yang public gitu lah gitu. Oke, misalnya kita mau filter ya, ini di sini ada filter language, Go kayak gitu. Terus ya gitu. Nah, sebenarnya juga kita bisa reject search. More search features, kita lihat ini ada nggak contohnya tuh regex gimana ya, aku agak lupa sih, jarang pakai regex sih. Ya pokoknya nanti teman-teman bisa cari source graph regex search, dia bisa support. Misalnya coba deh, aku juga penasaran. Oke. Kan ini foobar. Ya ini dapat hasilnya. Nah kurang bagus ya. Coba pakai yang lain deh. Oke. Exact match foo and bar. Oke, nah kayak gini ya, kita mau cari foobar dan dia apa namanya di tengah-tengahnya tuh bisa ada bebas, yang penting dalam satu word, dalam satu kata ada foo dan barnya gitu. Ya itulah kira-kira, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri gimana caranya pakai regex di sini. Wah ini kayaknya ada mana yang menarik nih. Nih yeah, I think that's wrong. Coba kita klik contohnya. Oh ya gini. Nah jadi kita di sini nih, kalau ini contoh kita bisa nyari variable fs yang read or write gitu. Ini ada write, terus ini ada read kayak gitu. Gimana cara makainya? Nah intinya gitu. Oke, terus ada lagi yang lain juga. Ini salah satu yang apa ya? Dia termasuk kayak source graph, dia ngindex banyak code gitu. Yang misalnya teman-teman mau format date ya gitu, ini juga bisa. Hasilnya juga bisa di fetched search. Terus ini indexnya banyak banget sih, di GitHub ada, Bitbucket, GitLab, Google Code, Fedora Project, dan banyak banget gitu. Ini lebih banyak lagi data yang diindeks. Oke, misalnya kita mau filter Golang, ada nggak? Oh nggak ada, misalnya PHP aja deh, PHP. Ini saking banyaknya data mau ngefilter, jadi search lagi. Oh harus di apply filtering, pilih ini kemudian apply filters. Oke, terus ini dapat nih kayak gitu. Nah terus oke, itu adalah yang sebuah versi web ya. Nah kadang-kadang kita juga butuh melakukan pencarian untuk di lokal, maksudnya di source code kita yang lagi kita pakai untuk kerja. Nah ini sangat berguna misalnya teman-teman lagi baru masuk di sebuah company, terus lagi pengen explore code-nya itu gimana aja gitu. Misalnya di sini aku punya ini sebuah project BigQuery CLI, terus aku mau search term gitu. Misalkan ya aku bisa pakai yang pertama nih, namanya ripgrab. Ripgrab ini adalah salah satu apa ya, command line tools yang ya sangat sering aku pakai ya, my favorite this one actually. Terus ya teman-teman bisa installnya ini banyak cara, bisa pakai brew, kemudian bisa pacman, apt juga I guess.
Ya, ini pakai Rust dan cara pakainya gini, RG kemudian keywordnya apa gitu. Misalnya di sini aku mau cari di source codeku ini term, ada nggak? Nah ini muncul nih. Oke, again. Oke, nah ini misalnya aku juga mau RG format, ada nggak? Oh ada nih kayak gitu. Terus RG JSON. Nah itu dia. Jadi kita ketik RG, keywordnya apa, misalkan format for kayak gitu. Nah ini dia bakal nge-scan ke semua file dalam current directory. Ini kan current directory-nya, dan dia bakal ngeprint hasil pencariannya itu. Nah ini sangat berguna banget kalau teman-teman mau quick search gitu. Oke, habis itu yang kedua ini ada juga command line application lagi. Ini sebenarnya beda. Kalau yang tadi untuk nge-search source code, yang ini untuk nge-search path gitu, bisa folder ataupun file. Nah misalnya aku mau fd cmd. Nah ini aku dapat. Terus misalnya di sini ada apa lagi? Big. Misalnya kita mau cari oke. FD mau cari, kita folder aja itu folder, kemudian name-nya misalkan service share gini ya. Aku lupa fd min h folder mana ini. Nah ini salah satu kok aku lupa ya, folder type main type-nya dia gitu, fd min t di share. Ini muncul ya kayak gini ya. Kemudian kalau mau tipenya file, ini tipenya f, dia nggak ada kan, nggak ada file yang ada kata-kata share-nya itu. Oke, itulah intinya gitu. Nah selain itu ada juga ini kode editor. Nah kode editor ini yang biasa aku pakai, teman-teman pakai VS Code nih. Oke, jadi di VS Code itu kita bisa search juga, misalnya. Nah di sini kita bisa search yang pertama di dalam file ya, misalkan strings gitu, to string. Nah ini aku bisa dalam file, dan aku mau juga di dalam directory. Caranya gini, di klik di icon ini, terus misalkan to string. Nah nanti bakal muncul gitu. Kemudian misalkan term, nah ini itu di mana aja bisa muncul. Dan kita juga bisa misalkan aku mau nyari di folder service ini, aku mau find in folder, dan kita mau term. Nah itu kayak gitu kalau mau ke custom folder. Terus yang terakhir ini juga salah satu editor yang aku pakai. Ini berlaku untuk semua IntelliJ platform IDE ya. Itu ada banyak kan, ada banyak, dan dia semua developer, terus ya AppCode, TabStorm, Rider dan segala macam itu punya search code search feature yang sama lah. Nah di sini misalnya aku pakainya biasanya Golang ya, karena kerjanya pakai Go. Dan ya kalau mau melakukan pencarian tinggal Ctrl Shift F. Nah bakal muncul ini, dan kita bisa melakukan pencarian misalkan term. Nah dia bisa muncul, terus bisa enter untuk membuka filenya gitu. Ini sangat berguna untuk teman-teman melakukan searching gitu. Oke, that's it. Apa lagi? Ya, itu semua.
Dan untuk link-link ini nanti aku kasih di deskripsi, dan aku juga sebenarnya ada apa namanya resource yang aku bagikan share di Git. Nanti teman-teman bisa buka di sana. Kebetulan ini aku commit sekalian code search for developers. Nah, nanti teman-teman bisa akses di GitHub Ahmad Rosid, kemudian YouTube. Nah, di sini reponya nanti bisa buka ini di sini, terus di sini ada resource-nya. Data-data tadi itu aku taruh di sini. Mungkin itu aja singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman bisa lebih produktif lagi kerjanya gitu. Thank you, dadah.